Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, saya ucapkan bagi saudara-saudara semua dimanapun berada. Salam sejahtera dan salam dari GKPB Jemaat Kristus Kasih ke-6 nomor 6 Denpasar, Bali. Kita ada dalam program Sapaan Kasih edisi hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita merenungkan sebagian firman Tuhan, dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri. Pagi ini kami mau melangkah dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus bekerja, menolong kami untuk mengerti, dan semakin lagi kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami membawa dalam doa, kiranya Roh Kudus menuntun kami senantiasa dan memberikan kami pengertian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, di minggu ini kita masuk dalam bulan keluarga GKPB tahun 2026. Artinya bahwa kita fokus kepada keluarga, kita rindu bahwa keluarga-keluarga kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang diberikan bagi kita di hari Rabu tanggal 8 Juli ini ada dua ayat. Yang pertama dari kitab Bilangan pasal 23 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara, firman Tuhan yang diberikan bagi kita pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, memuji Tuhan, dan percaya bahwa setiap hari adalah baru, setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita bicara memuliakan nama Tuhan, maka kita harus pakai semua panca indera kita untuk memuliakan nama Tuhan. Juga khususnya kalau memuji Tuhan, bernyanyi melalui bibir kita. Maka bibir kita senantiasa harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi pada faktanya tidaklah mudah, saudara kasih Tuhan. Sudah tahu ada pepatah mengatakan, luka karena pisau bisa sembuh, tapi luka karena kata-kata seringkali membekas sampai seumur hidup. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, betapa bibir kita ini memiliki kekuatan. Kekuatan untuk membangun, namun juga untuk menghancurkan. Demikian juga dalam kehidupan keluarga, kata-kata kita bisa membangun kehidupan keluarga, namun kata-kata juga bisa meruntuhkannya. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini benar-benar memfokuskan diri kita supaya kita benar-benar menjaga lidah kita. Saudara yang kasih Tuhan, belajar dari kitab Bilangan ini, ketika Bileam mengatakan, bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Padahal pada waktu itu, Raja Balak menginginkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Tentu dalam hal ini, Raja Balak sudah menyiapkan banyak harta untuk Bileam. Namun, Bileam sadar bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh tergiur oleh harta, menggantikan firman Tuhan dengan harta. Dia hanya boleh mengucapkan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Kemudian dalam perjanjian baru, saudara kasih Tuhan, diingatkan kembali bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Dalam hal ini, saudara kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa dalam hal kehidupan, kasih diwujudkan melalui tindakan, namun juga kasih ditunjukkan dalam tutur kata kita. Bagaimana kita menegur satu sama lain, bagaimana kita menyapa, bagaimana kita berbicara kepada rekan kerja, bagaimana khususnya dalam keluarga kita memiliki relasi yang baik. Bagaimana suami-suami menyapa istrinya, bagaimana istri kemudian menjawab apa kata suaminya. Demikian juga ayah dan ibu berkata-kata kepada anaknya, ataupun juga anak berbicara kepada orang tuanya. Tentu hal ini diingatkan betapa pentingnya kata-kata, betapa pentingnya kita mengendalikan lidah kita untuk berbicara.
Dan saudara kasih Tuhan, tidak heran kalau dalam kitab Amsal pasal 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Kita diingatkan bahwa lidah kita berkuasa. Dan kita diingatkan kalau kuasa itu bisa menghancurkan namun juga kita bisa membangun. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita diingatkan senantiasa untuk menjaga lidah kita. Bahkan kalau kemudian kita membaca dalam surat Yakobus diingatkan bahwa bagaikan api yang kecil tapi mampu menyalakan hutan yang besar, maka ketika lidah kita tidak dijaga dapat menghancurkan kehidupan dalam keluarga, bisa menghancurkan persahabatan, bahkan boleh kata-kata juga bisa menghancurkan pelayanan. Oleh karena itu dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 mengingatkan, biarlah yang keluarlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa kasih karunia. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari ini, di hari Rabu ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi sebelum kita melangkah, mari kita renungkan. Yang pertama, saudara, mintalah kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati kita, sehingga apa yang lidah ucapkan telah memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Roh Kudus bertahta di hati kita, bahwa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka kita percaya juga yang keluar melalui kata-kata kita dipenuhi akan kasih Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita kendalikan lidah kita. Dengan apa? Mari kita berpikir sebelum berbicara, maka kita tanya lebih dulu. Apakah yang kita ucapkan itu benar? Apakah yang kita ucapkan itu perlu? Apa yang kita ucapkan itu sudah dilaksanakan dengan kasih? Apakah yang kita ucapkan itu membangun atau jangan-jangan merugikan? Oleh karena itu, kita tentu dengan kuasa Roh Kudus diingatkan supaya kata-kata kita senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, saudara kasih Tuhan, akan kasih Tuhan selalu ada di dalam diri kita melalui pertolongan Roh Kudus. Maka ketika dalam kitab Yohanes 13 ini mengingatkan kita supaya kata-kata kita memunculkan selalu nuansa kasih. Kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama dengan memuji Tuhan dan juga boleh berinteraksi, berbicara sesama lain. Sesungguhnya ketika kita bisa mengucapkan kasih, kita mengucapkan kata-kata kalimat yang membangun, kalimat-kalimat yang menjadi berkat, itulah sesungguhnya kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian, Aku Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekarang mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami harus memancarkan kasih Kristus. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, ketika kami di rumah, sebelum kami keluar melangkah, kami senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga tutur kata kami di rumah maupun di tempat kerja atau di tengah-tengah masyarakat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di bulan keluarga ini Tuhan, kami berdoa supaya kata-kata yang terucap di tengah kehidupan keluarga senantiasa kata-kata yang penuh kasih. Biarlah terjadi pemulihan dalam kehidupan keluarga-keluarga melalui ucapan dan tutur kata, sehingga setiap pribadi, setiap hamba-hamba-Mu boleh
berbicara yang baik dan benar, yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk para opa dan oma dimanapun mereka berada. Mereka boleh menyampaikan kata-kata dan juga menyampaikan petuah dan juga nasihat-nasihat. Kami berdoa untuk para ayah, para pria, para suami. Tuhan memberkati sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan, kalimat yang penuh berkat, baik dalam pekerjaan mereka, baik sebagai kepala keluarga di rumah, senantiasa kata-kata yang bertanggung jawab, kata-kata yang senantiasa menuntun keluarga. Demikian juga berdoa untuk para ibu, para wanita, demikian juga para istri, senantiasa mengucapkan kata-kata yang penuh berkat, sehingga dalam hal ini di keluarga, senantiasa mengalami suasana yang menyejukkan dalam kehidupan. Demikian juga anak-anak boleh bertanggung jawab dengan kata-kata yang diucapkannya, berkata-kata dengan hormat kepada orang tua, berkata-kata yang sopan, dan juga berkata-kata dengan teman-temannya dengan baik. Demikianlah hidup mereka memuliakan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga membawa dalam doa semua kegiatan kami hari ini, pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, Tuhan sembuhkan mereka. Demikian juga saudara kami yang bergumul, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan pelihara akan hidup mereka. Saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami nak melangkah hari ini dengan pertolongan Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini. Selamat berkarya dan percaya Roh Kudus menuntun langkah setiap kehidupan saudara. Amin.